Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di media ini dalam rangka kuliah tamu ini dengan tema media dan alat peraga dalam pembelajaran IPA di SD atau MI dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Di sini saya sebagai pembawa acara dalam rangka kuliah tamu pada sore hari ini, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua HMPS PGMI, yang ketiga ada acara inti, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua HMPS PGMI kepada Saudara Abdullah Hasan atau Vicky, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Hafid Rosidiana MPDI selaku dosen UIN 1 Tulungagung. Yang kami hormati Ibu Kaprodi PGMI dan juga dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA di SD atau MI IM Surakarta, Ibu Laila Hidayatul Amin SPD MPDI. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita di sore hari yang cerah ini bertemu dalam rangka kuliah tamu. Ya, tidak panjang dan lebar yang ingin saya ucapkan. Ya, untuk teman-teman semuanya, sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh mahasiswa PGMI, untuk seluruh yang rekan-rekan yang bergabung pada kuliah tamu pada sore hari ini. Semoga dengan apa-apa yang kita lakukan pada sore hari ini bisa menjadikan kita menjadi bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan kita, dan juga bagi masyarakat tentunya. Juga semoga dengan apa yang kita lakukan pada sore hari ini dapat kita manfaatkan dan dapat kita amalkan, ya. Dan juga mari kita belajar, mari kita berproses bersama sehingga kita bisa menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Ya, selamat bagi teman-teman semuanya pada sore hari ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil faidah dari apa-apa yang disampaikan oleh dosen-dosen kita, baik itu Ibu Laila, kemudian juga baik itu oleh Bapak Hafid Rosidiana MPDI. Ya, semoga kita semuanya bisa mengambil ilmu dari beliau-beliau semuanya. Ya, pesan saya kepada teman-teman semuanya, mari kita kosongkan gelas kita, kemudian kita serap ilmu sebanyak-banyaknya dan kita tuangkan ilmu tersebut pada orang-orang nantinya. Sekian sambutan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Laila Hidayatul Amin kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Mbak Tiara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu di
perkuliahan kita, pembelajaran IPA di MISC. Untuk kegiatan sore hari ini, saya mencoba mendatangkan satu dosen tamu, meskipun beberapa teman-teman sudah familiar dengan beliau. Yang jelas keilmuannya pasti kita nantikan terkait dengan tema hari ini, yaitu media dan alat peraga dalam pembelajaran IPA di SDMI. Kepada Bapak Hafid Rosidiana, MPDI dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, kami persilahkan. Oh, nanti untuk materinya bisa di-share ya, Pak. Iya, Bu. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini dari sebagian besar yang saya lihat di sini pernah saya ajar sepertinya. Karena saya dulu pernah ngajar juga di II. Seperti itu. Ya kan banyak ini sepertinya. Nah, oke. Kalau dikatakan saya lebih berpengalaman, ini sebetulnya keliru. Yang lebih berpengalaman itu justru malah ini. Bu Kaprodi, Bu Laila ini senior saya sebetulnya. Kalau untuk masalah pembelajaran IPA. Oke. Terima kasih Bu Laila untuk atas waktunya dan kesempatan pada sore hari ini. Mohon maaf, mungkin terdengar azan juga. Ada azan. Oke, saya lanjutkan. Untuk pertemuan sore hari ini, kebetulan saya diberi materi sama Ibu Laila itu tentang media dan alat peraga dalam pembelajaran SDMI. Nah, saya share dulu sebentar. Nah, nih untuk media dan alat peraga dalam pembelajaran IPA SDMI. Kebetulan saya di IAIN Tulungagung, UIN ya. Itu saya kebetulan sudah diberi mata kuliah tentang pembelajaran IPA SDMI seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas ini tentang media pembelajaran. Itu saya kira sudah pernah ada, mungkin ada perkuliahan sendiri. Apa itu yang dimaksud dengan media pembelajaran atau media saja terlebih dahulu? Di sini sudah saya tuliskan bahasanya untuk media itu adalah saluran komunikasi, yaitu segala sesuatu yang membawa informasi dari sumber informasi untuk disampaikan kepada penerima. Nah, siapa yang membawa informasi? Kalau dalam pembelajaran, yang membawa informasi adalah guru, sedangkan penerima pesannya adalah siswa, seperti itu. Selanjutnya, kalau tadi ada media, sekarang media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara. Kita kembalikan ke media tadi. Perantara dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan instruksional, mencakup media grafis, media yang menggunakan alat penampil, peta, model, globe, dan sebagainya. Nah, apa tujuan dari media pembelajaran sendiri? Ini agak saya percepat saja karena mungkin nanti akan kita terbatas dengan waktu. Kita lanjut tanya jawab aja yang ini. Untuk tujuan penggunaan media, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, memberikan arahan tentang tujuan yang akan dicapai, menyediakan evaluasi mandiri, memberi rangsangan kepada guru untuk kreatif, menyampaikan materi pembelajaran, dan yang terakhir membantu pembelajar ini adalah guru dan siswa yang memiliki kekhususan tertentu. Jadi lebih dipusatkan lebih dipusatkan kepada siswanya sebetulnya untuk kekhususan tertentu ini.
Nah, selanjutnya untuk prinsip-prinsip dalam pemilihan dan penggunaan media itu menggunakan yang pertama memahami karakteristik siswa, menentukan tujuan pembelajaran untuk menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua menentukan jembatan atau penghubung antara pengetahuan. Jadi menghubungkan pengetahuan itu biar bisa diterima oleh siswa seperti itu. Ketiga, keterampilan dan perilaku siswa dengan tujuan yang akan dicapai melalui pembelajaran. Selanjutnya, menentukan metode dan format media yang cocok atau tepat untuk menggunakan media. Jadi, ketika kita menggunakan media pembelajaran, itu tentunya harus disesuaikan dengan metode dan sebagainya. Jangan istilahnya ngawur, metodenya apa, pakai media apa, yang berseberangan, itu tidak boleh. Yang selanjutnya melibatkan siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang terakhir melakukan evaluasi dan revisi terhadap pembelajaran. Jadi di akhir nanti ketika ada kegagalan, maka misal ketika kita menggunakan suatu media, tetapi kita di awal kita menggunakan media ini pada akhirnya hasilnya kok malah jelek, seperti itu kita harus melakukan evaluasi seperti itu. Yang kedua, pada prinsip ini format media adalah bentuk fisik yang berupa pesan untuk disampaikan atau ditunjukkan. Di sini format medianya berupa clip chart, ada slide, audio, ini mungkin sudah terbiasa ya. Ada film, video, komputer multimedia. Ini komputer multimedia itu bisa dikatakan laboratorium multimedia itu. Yang bersifat visual tidak bergerak, visual bergerak, kata-kata yang tercetak, kata-kata yang disimpan secara lisan, itu termasuk dalam media. Yang kedua, yang selanjutnya dalam prinsip pemilihan ini, setiap format memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk memilih format kita harus memperhatikan situasi atau setting pembelajaran. Misalnya kelompok kecil, kelompok besar, atau individu. Variabel siswa, yaitu kecenderungan sebagai pembaca atau bukan pembaca. Atau sifat dari tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu kan ada kognitif, afektif, psikomotor, atau interpersonal. Nah, itu dibedakan, mungkin bisa dibedakan media-medianya, atau mungkin dalam satu media bisa untuk menggunakan penilaian kognitif, efektif, psikomotor pakai satu media selesai, atau mungkin ada media yang hanya bisa digunakan untuk menilai kognitifnya atau afektifnya atau psikomotornya, seperti itu. Dalam menyediakan media pembelajaran, guru pun dapat dihadapkan dalam 3 kondisi, di mana kondisi ini mempengaruhi dalam pemilihan itu, yaitu yang pertama memilih dari bahan media yang sesuai benar dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, memilih dari bahan media yang kurang sesuai dengan tujuan sehingga perlu dimodifikasi. Jadi yang terakhir merancang media baru. Jadi ada pilihan-pilihan itu. Ketika kita mau menggunakan media, yang pertama media itu memang sudah tersedia dan siap digunakan sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, kita ada media, tetapi kok tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga perlu modifikasi agar media tersebut bisa digunakan dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merancang media baru itu, kita membuat media baru untuk suatu pembelajaran sehingga pembelajaran tercapai pada tujuannya. Ini masih sangat banyak untuk slide saya. Nah, dalam menggunakan media pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan ini. Bisa dibaca sendiri atau nanti ini akan saya share. Mungkin bisa minta ke Bu Laila ya. Untuk menggunakan media pembelajaran, seorang guru haruslah memperhatikan yang pertama, memahami media yang akan digunakan. Yang kedua, menyiapkan media dan mencobanya sebelum digunakan. Yang ketiga, mengatur fasilitas dan lingkungan yang terkait dengan penggunaan media.
Keempat, menyiapkan siswa. Ini penting. Terakhir, menyediakan pengalaman belajar bagi siswa. Ini nanti di akhir mungkin masuk dalam tujuan untuk yang terakhir ini. Selanjutnya, menggunakan media dalam pembelajaran. Media pembelajaran itu bisa berupa media tidak diproyeksikan. Jadi ini lebih kepada memang media tersebut ada dan 3 dimensi. Jadi bentuknya memang betul-betul ada, tidak perlu diproyeksikan. Yang kedua, diproyeksikan ini mungkin berbentuk kalau dulu itu ada yang diproyeksikan itu istilahnya alatnya OHP. Mungkin teman-teman belum pernah tahu atau enggak pernah tahu, enggak ngalami untuk yang istilah OHP ini. Itu jenis apa ya? Kita pakai misalkan menggambar dengan kertas plastik bening, itu kemudian disorotkan ke tembok atau ke papan sehingga bisa terlihat seperti itu. Ketiga, ada audio. Keempat, media gerak. Kelima, komputer. Terakhir, media radio dan televisi. Ini media-media yang bisa digunakan. Nah, ini keterangannya. Media tidak diproyeksikan. Tadi saya katakan objek nyata yang bentuk 3 dimensi, bisa bahan cetak atau mungkin ilustrasi seperti itu. Ini tadi penjelasan dari tadi. Media tidak diproyeksikan. Nah, transparansi tadi yang saya katakan pakai OHP. OHP itu alat overhead projector. Audio, media gerak, ada komputer, media radio, televisi, terakhir tadi itu. Nah, kita langsung masuk ke, kalau tadi media, kita masuk yang kedua yaitu alat peraga. Ini saya lanjut langsung aja, Bu Laila. Saya langsung lanjut saja ini. Nah, selanjutnya ada alat peraga dalam pembelajaran IPA di MI SD. Di sini adalah pengertiannya alat peraga. Alat peraga merupakan suatu yang digunakan untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran agar terjadi proses belajar. Nah, suatu teknik untuk menyampaikan pesan sehingga alat peraga sebagai teknologi pembawa informasi atau pesan. Komponen sumber belajar di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Ini untuk alat peraga ada 3 pengertian seperti ini. Selanjutnya, tujuan penggunaan dari alat peraga yaitu memperjelas informasi atau pesan pembelajaran, memberi tekanan pada bagian-bagian penting, memberi variasi dalam pengajaran, memperjelas struktur pengajaran, memotivasi siswa untuk belajar. Nah, bentuk-bentuk dalam alat peraga itu ada buku, koran, majalah, alat audio dan visual, sumber-sumber masyarakat. Jadi tidak melulu tentang bahan-bahan yang rumit, alat-alat yang rumit kayak torso dan sebagainya, tapi bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang bersumber dari sekitar kita, ada di masyarakat. Itu seperti monumen, candi, dan peninggalan. Ini kalau ini untuk biasanya pembelajaran sejarah nih, untuk monumen candi itu. Tapi bisa juga untuk pembelajaran IPA. Selanjutnya ada koleksi benda-benda seperti benda mata uang kuno. Terakhir, perilaku guru ketika mengajar yang dicontohkan kepada siswa itu juga termasuk alat peraga seperti itu. Jadi kita itu sebagai guru itu juga jadi alat peraga yang nanti akan dicontoh oleh siswa seperti itu. Nah, ini bagaimana mendesain alat peraga di SD, alat peraga IPA di SD. Nah, ini cara-caranya seperti ini. Mendesain alat peraga IPA di SD meliputi merancang, memilih, dan membuat alat peraga IPA yang sesuai untuk mengajarkan suatu konsep, prinsip, dan teori-teori IPA di SD. Nah, yang pertama, mendesain alat peraga dapat pula berarti menampilkan bentuk asli atau memodifikasi benda asli menjadi sebuah model tertentu. Sebelum kita
membuat alat peraga sederhana, terlebih dahulu kita harus menganalisis materi IPA. Jadi menyesuaikan antara materi dan alat peraga yang akan kita gunakan, seperti itu. Nah, sarana utama dari menganalisis materi IPA adalah yang pertama, terjabarnya tema materi pokok atau pokok bahasan. Yang kedua, terpilihnya pendekatan dan metode yang efektif dan efisien. Ketiga, terpilihnya alat peraga atau sarana pembelajaran yang tepat atau cocok. Terjadi alokasi yang sesuai. Alokasi yang sesuai yaitu tadi. Jadi alokasinya misalkan untuk materi apa, kita pakai alat peraga apa, nah itu harus sesuai seperti itu. Dalam menganalisis tersebut, perlu dikembangkan juga pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Metode dan pendekatan apa yang sesuai ketika kita akan belajar? Setelah kita tentukan tema, pokok bahasan, dan sebagainya, kita membuat pertanyaan metode dan pendekatan apa yang sesuai dengan tema dan pokok bahasan tadi. Nah, kedua, apakah diperlukan alat peraga? Perlu enggak? Contoh dalam IPA ada kita membahas tentang pernapasan manusia. Nah, metodenya seperti apa? Pendekatan yang akan kita pakai ketika akan mengajarkan pernafasan pada manusia itu seperti apa? Itu kita juga menentukan kita perlu alat peraga enggak untuk pembelajaran tadi yang tentang pernafasan manusia. Itu perlu, kalau perlu kita teruskan, yaitu bagaimana pengelolaan kelas bila mengerjakan metode percobaan. Nah, perlu percobaan. Kalau perlu percobaan kira-kira pakai alat peraga enggak? Lebih mudah kalau pakai alat peraga, berarti kita bisa pakai alat peraga. Selanjutnya, bagaimana cara mendesain alat peraga? Nah, bagaimana ya cara membuat alat peraga itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan tentang pernafasan manusia, seperti itu. Nah, nanti kita ada contoh di belakang bagaimana caranya dan sebagainya. Oke, selanjutnya ini dalam mendesain alat peraga perlu perhatian konsep mendasari kegunaan alat atau prinsip kerja alat tersebut. Nah, ada 3 kelayaan untuk memilih alat peraga yang baik. Nah, ada tiga cara untuk memilih alat peraga itu. Yang pertama, kelayakan praktis. Di mana kelayakan praktis itu di dalamnya ada pengenalan dan pemahaman guru dengan jenis alat peraga, ketersediaan alat peraga di lingkungan belajar setempat, ketersediaan waktu untuk mempersiapkannya, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukungnya, keluasan atau mudah dibawa serta mudah dipergunakan pada waktu, kapan, dan digunakan oleh siapa saja. Jadi intinya ini adalah kepraktisan. Kepraktisan itu tidak tidak memberatkan bagi guru atau mungkin juga bagi siswa seperti itu. Jadi di lingkungan ada ini, ada apa saja yang bisa kita gunakan, itu kita gunakan sebagai alat peraga. Itu justru malah yang lebih bagus seperti itu. Dan bisa dibawa kemana-mana. Itu. Selanjutnya, di sini yang perlu diperhatikan lagi adalah kelayakan teknis atau pedagogis. Relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Merangsang motivasi terjadinya proses belajar yang optimal. Nah, relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti tadi sudah saya contohkan, sudah jelas ya. Jadi alat peraga itu harus sesuai dengan apa tujuan dari pembelajaran. Misalkan ada alat peraga tanah, mau kita gunakan untuk pernafasan juga tidak bisa seperti itu. Jadi harus sinkron, relevan antara keduanya. Yang perlu diperhatikan lagi yang ketiga, nah ini terkait dengan kelayakan biaya. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat alat peraga IPA yang sederhana hendaknya bisa diperoleh dari lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Nah, alat peraga itu tidak melulu
beli, tidak melulu kita beli terus bagus, harganya mahal, seperti itu. Kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di lingkungan di sekitar kita, alat peraganya. Bisa mungkin nanti ketemu apa? Kantong plastik, mungkin nanti ketemu ada sedotan bekas, mungkin ada balon, seperti itu. Nanti itu pun bisa kita pakai sebagai alat peraga IPA, seperti itu. Nah, ini. Alat dan bahan membuat alat peraga, nih, dicontohkan di sini di sekitar rumah dan sekitarnya itu ada contoh misal botol bekas selai, botol kopi, toples, piring, sendok, gelas, kaleng bekas, sandal jepit, dan lain-lain. Itu bisa kita gunakan sebagai alat peraga, tentunya dengan modifikasi. Nah, kalau di lingkungan sekolah ada kertas penggaris, ballpoint, spidol, botol tinta, kayu bekas, dan lain-lain. Di warung itu ada kardus, ada kantong plastik, ada karet gelang, ada meteran, ada balon. Kalau di lingkungan rumah sakit ini ada suntikan, ada selang plastik, ada botol bekas, infus, ada botol obat, dan lain-lain. Nah, ini kembali lagi kita membahas tentang langkah-langkah merancang alat peraga dan media pendidikan. Nah, dalam langkah-langkah ini tadi di depan sebetulnya sudah saya jelaskan. Di sini, sebentar. Kita pertama adalah membuat ide atau gagasan pemikiran. Kita membuat ide, gagasan, pemikiran apa yang akan kita buat dari barang-barang yang ada. Seperti itu. Kita untuk pembelajaran apa, terus kita punya apa. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, ini tentunya tentang psikologi siswa dan sebagainya. Terus kemampuan siswa, seperti itu. Merumuskan tujuan. Tujuan pembelajaran apa? Tadi merumuskan tujuan. Yang keempat, menentukan kerangka isi bahan pelajaran. 5, jenis media. 6, treatment atau partisipasi siswa. Bagaimana siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran itu. Ketujuh, ada sket atau storyboard. Di sini kita membuat urutan cara pembuatannya dan sebagainya, itu yang dimaksud dengan membuat sket ini. Yang 8, menentukan bahan atau alat yang digunakan. Ke-9, pembuatan media, pelaksanaan pembuatan media. Yang ke-10, penyuntingan. Penyuntingan ini tentunya lebih paham sih sebetulnya teman-teman semua. Penyuntingan ini kayak uji kelayakan lah. Uji kelayakan untuk kegiatan itu baru diuji coba di yang ke-11. Terus yang terakhir, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi. Kemudian setelah diuji coba baru kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mengevaluasi media dan alat peraga yang kita gunakan tadi. Nah, peranan alat peraga dan media pendidikan yaitu yang pertama, mengurangi terjadinya verbalisme. Maksud di sini kenapa mengurangi terjadinya verbalisme? Karena kalau kita pakai alat peraga, kita pakai media dan alat peraga itu, tentunya tanpa kita menjelaskan, bisa memahami bagaimana mungkin cara kerjanya, terus apa tujuan dari pembelajaran itu sudah bisa difahami oleh siswa dengan menggunakan alat peraga dan media. Selanjutnya yang kedua, membangkitkan minat atau motivasi siswa. Jadi kadang sering terjadi sebetulnya yang mungkin yang sudah pernah ngajar, kalau kita mengajar kemudian memakai alat peraga, itu siswa biasanya sangat antusias, menarik perhatian siswa juga. Seperti itu. Jadi
contoh nggih. Contoh kita sendiri. Mungkin ketika kita ada alat peraga, ada media atau alat peraga yang mungkin kita belum tahu, belum pernah tahu, kemudian kita mempraktekkan, kita membuat alat peraga tersebut, itu biasanya sangat berminat seperti itu. Yang selanjutnya mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran. Nah, ini seperti yang kita lakukan saat ini, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran. Kita menggunakan media elektronik, media internet, media ada yang laptop, ada yang HP. Seperti ini, saya ada di Tulungagung, jenengan ada di Surakarta atau ada di mana-mana. Nah, ini kita bisa melakukan pertemuan seperti ini. Yang selanjutnya mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar. Nah, ketika kita menggunakan alat peraga, siswa yang biasanya tidak aktif, biasanya ikut-ikutan. Mungkin hanya melihat atau mungkin ikut memberikan saran seperti itu. Yang biasanya diam karena tahu pakai alat peraga, kita pakai media, mereka istilahnya tertarik menjadi aktif seperti itu. Yang terakhir, peranannya itu mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. Nah, semangat belajarnya mungkin akan lebih bertambah ketika kita pakai alat peraga dan media pendidikan seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi di akhir, kita akan coba saya beri contoh tentang pembuatan ini tadi. Fungsi organ manusia dan hewan, kompetensi dasarnya, mengidentifikasi fungsi organ pernafasan manusia. Nah, ini jenis alat peraganya, ini identifikasi ya, identifikasi yang tadi saya katakan di awal. Kita mengidentifikasi dulu tujuan dari pembelajaran, mulai dari standar kompetensi dasar sampai dengan tujuan dari pembelajaran itu. Terus kita menggunakan alat peraga apa? Kalau di sini jenis alat peraga yang coba dibuat itu adalah model pernafasan pada manusia. Nah, tujuannya dari pembelajaran ini yaitu pembuatan alat peraga untuk mengetahui proses pernafasan manusia yang diajarkan pada materi pembelajaran tentang sistem pembelajaran pada manusia di kelas 5 semester 1. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau ini memakai peralatan yang ada di lingkungan. Alat dan bahannya seperti botol bekas, air mineral, terus ada sedotan plastik, sumbatan dari plastik, ada korek api, karet gelang, solasi atau lakban, terus 3 buah balon karet. Nanti ini akan dibuat menjadi seperti ini. Ini merupakan alat peraga dari untuk model alat pernafasan pada manusia seperti ini. Ini di akhir contoh-contoh alat peraga yang ada itu seperti ini. Ini yang mahal kalau ini harganya seperti torso dan sebagainya, ini harus beli. Nah, ini harus beli. Nah, yang tidak beli yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, yang ada di lingkungan kita seperti itu, di sekitar kita. Mungkin penjelasan saya itu dulu. Monggo, silakan saya kembalikan ke Bu Laila untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Pak Hafid. Ini sudah ada yang bertanya. Okay. Karena tadi saya sampaikan bisa bertanya lewat chat, nggih. Dari Bu Nunung, ini semester 7. Saya terbiasa manggil Bu Nunung, nggak apa-apa ya Bu ya. Andaikan membuat alat peraga anatomi tubuh manusia dengan alat sederhana yang seperti apa? Nah, anatomi, jadi bagian dalam ya Pak ya. Anatomi tubuh manusia itu, kalau anatomi lebih ke apa itu? Alat peraga bagian anatomi. Dalam, iya. Bagian dalam nggih. Anatomi tubuh manusia. Kalau anatomi tubuh manusia sepertinya kok belum ada nggih, belum pernah ada nggih untuk itu. Kayak semacam alat
pencernaan atau gimana gitu Pak, kayak lambung, kayak usus gitu, bagian dalam. Oh, kalau itu mungkin bisa kita gunakan pakai anu Bu, apa? Yang pernah saya pernah tahu itu justru malah pakai seperti kertas dibentuk lambung, kemudian dicat kayak gitu Bu. Itu untuk alat peraga nggih. Sebetulnya agak lama kalau seperti itu. Tapi Oh, nggih itu ya lebih berarti bagus sih, sebelum lebih hari, ramah lingkungan juga, nggih. oh ya sebelum hari kita ibaratnya menentukan media dulu harus siap-siap dulu gitu Pak ya. Iya, seperti Hmm. saya katakan tadi. Nah, ketika kita menentukan kita mau ngajar nggih, kita mau ngajar kan tentunya ada tujuan pembelajaran. Nah, ketika menentukan tujuan pembelajaran itu kan kita oke, saya mau pakai media apa ya? Kalau mau pakai media ini berarti saya harus cari dulu atau mungkin saya harus menyiapkan dulu seperti itu. Tidak harus pas waktu pembelajaran baru kita mau cari medianya seperti itu, media atau alat peraganya. Jadi di awal jauh-jauh hari kita harus menyiapkan alat peraga seperti itu. Ngoten. Ya. Terus suwun Pak. Baik, Bu Nunung, nanti bisa lanjut lagi kalau kurang puas ya. Nggih, Pertanyaan ke Bulai berikutnya. lagi. Ini ada Pak Sunarwan. Ketika menggambar di papan tulis itu termasuk media juga atau alat peraga, Pak? Kalau di papan tulis itu bisa dikatakan sebagai media sepertinya. Ini. Kalau alat peraga itu kan berbentuk pripun nggih? Yang bisa diperagakan. Jadi berbentuk ada alatnya. Kalau tadi saya sebutkan biasanya yang ada apa? Tertulis seperti itu kan masuk pada media. Seperti itu. Ini Mas Sunarwan atau Pak Sunarwan nggih? Pak Sunarwan. Pak Sunarwan nggih. Semester 7 nggih. Gimana Pak Sunarwan? Ada feedback? Iya Bu, Pak, makanya kan tadi kan menyebutkan tentang gambar juga, makanya saya menyampaikan satu pertanyaan, apakah itu betul bisa dijadikan bisa disebut alat peraga kan begitu jadi. Nggih. Oke, biar lebih jelas sehingga nanti tidak rancu antara alat peraga dengan media begitu. Nggih. Ya Pak. Kalau itu bisa media saya kira. Oke, cukup Pak Sunarwan. Berarti misalnya ada guru nih, dia membawa alat sesuatu apapun, kemudian dia memperagakan pada anggota tubuhnya. Ini apakah juga dirinya ini juga termasuk alat peraga, Pak? Termasuk alat peraga. Jadi tubuh guru ketika memperagakan misal ini tangan, ini hidung, seperti itu menunjukkan seperti itu juga termasuk alat peraga. Jadi guru itu bisa dikatakan sebagai alat peraga juga karena menggunakan itu tadi. Dan diperbolehkan ya? Diperbolehkan, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Yeah. Baik, berikutnya pertanyaan dari Mas Gufron. Yeah. Apa hubungan antara tujuan pembelajaran dengan pemilihan media pembelajaran yang digunakan? Kemudian, mengapa guru perlu mengklasifikasikan media pembelajaran? Silakan Pak Hafid langsung direspon aja. Dari Mas Gufron, ini tujuan pembelajaran dengan pemilihan media pembelajaran yang digunakan. Nah, kenapa kok tujuan pembelajaran dengan pemilihan media harus apa? Hubungannya tujuan pembelajaran dengan pemilihan media. Ini yang dikhawatirkan adalah ketika kita menggunakan media dengan tujuannya A, kita memakai media tapi media tersebut justru malah tidak ke tujuan tadi, seperti itu loh. Ini kenapa kok ada hubungan, bagaimana hubungannya antara tujuan pembelajaran dengan pemilihan media, seperti itu. Jadi harus disesuaikan antara tujuan dengan media. Nah, media ini kan tadi sudah dikatakan bahwa media itu membantu untuk proses pembelajaran untuk mencapai pada tujuan pembelajaran seperti itu. Nah,
Selanjutnya, mengapa guru perlu mengklasifikasikan media pembelajaran? Sebentar ya. Mengapa perlu mengklasifikasikan? Nah, takutnya di sini karena kalau tidak diklasifikasikan, ada kesalahan dalam penggunaannya. Seperti itu. Jadi, kita bisa mengklasifikasikan itu biar kita mempermudah ketika akan menggunakan media tersebut. Itu tadi kita sesuaikan media tersebut setelah kita klasifikasi, kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada, seperti itu. Ya, pripun Mas Gufron? Begitu Mas Gufron, ada feedback? Nggih, Bu, sambut. Baik. Berikutnya dari Mbak Intan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengefektifkan waktu pada saat menggunakan alat peraga pada pembelajaran IPA? Nah, Mbak Intan, ini saya pernah ngajar sepertinya. Ingat saya masih ingat namanya. Oke, semester 5. Oke. Bagaimana cara mengefektifkan waktu pada saat menggunakan alat peraga pada pelajaran IPA? Nah, ini kembali lagi seperti tadi. Bu siapa tadi yang awal tadi, Bu? Bu Nunung, nggih. Kak Bu Nunung tadi menanyakan berarti kita harus menyiapkan media atau alat peraga jauh-jauh hari. Ya, nah karena ini agar efektif waktu mengajar kita untuk menggunakan alat peraga kita pada pelajaran IPA seperti itu. Caranya kita menyiapkan jauh-jauh hari yang kita butuhkan apa, yang kita perlukan apa ketika kita mengajar, seperti itu. Kita siapkan dulu, terus kemudian ketika hari H, ketika mengajar, siap pakai. Makanya itu cara mengefektifkan waktunya. Dan monggo, ada lagi. Gimana Mbak Intan? Udah Bu, sampun, terima kasih. Teman-teman yang lain, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh langsung. Pak Ketum HMPS, cuma menang-menang tok. Teko, ayo. Nggih, monggo. Gufron. Mas. Yang lain ada nggak? Oke, monggo. Mas Sunarwan nambah pertanyaan, monggo. Nggih. Monggo, silakan. Atau mungkin Mas Ahmad, Mas Hafiz. Yang di kolom chat sudah saya bacakan semua. Silakan teman-teman yang mau tanya langsung. Monggo. Ini untuk masalah torso. Nah, itu sebagusnya dimulai pada kelas berapa itu? Apakah dari kecil atau kelas yang paling dasar itu sudah efektif untuk dipakai dengan alat tersebut? Oh, penggunaan torso nggih, Bapak? Iya, Pak. Untuk penggunaan torso itu kita sesuaikan dengan materi saja. Kalau tidak salah, materi untuk materi struktur tubuh, nggih, kalau nggak keliru. Saya lupa. IPA di kelas 4 itu sudah ada tentang seperti tulang dan sebagainya. Itu sepertinya ingat saya di kelas 4. Itu bisa digunakan berarti mulai ketika ada materi tentang itu yang berkaitan dengan tulang seperti itu, torso bisa digunakan. Terus sistem pencernaan seperti itu bisa kita gunakan. Jadi
kalau lebih bagusnya sih di kelas atas. Berarti mulai kelas 4. Karena mereka lebih paham. Biasanya kalau justru malah anak kecil yang di kelas bawah, kelas 1, kelas 2, itu kalau lihat torso, terus lihat apa yang bentuk tengkorak itu biasanya malah takut. Nah, Seperti ya itu. betul, Pak. Makasih, Pak. Berarti lebih bagusnya di Di kelas kelas atas. Nggih. Terima kasih. Nggih, Pak. Yang lain silakan. Satu penanya lagi mungkin. Nggih, monggo kok diam. Nggak ada teman-teman? Oke, untuk mengakhiri, saya simpulkan dari beberapa pertanyaan tadi terkait dengan materi kita, media dan alat peraga pada pembelajaran IPA. Yang ditekankan tadi pertanyaannya terkait dengan pemilihan alat peraga dan media yang sederhana. Jadi bagaimana guru bisa memilih atau menentukan yang sederhana, karena memang ketika harus menggunakan alat yang ada di slide-nya Pak Hafid yang bawah-bawah Mahal itu kan semua itu mahal harganya. semua karena produksi pabrik ya. Pabrik nggih. Nah, ini guru harus berupaya sedemikian rupa bagaimana menampilkan yang ada di materi itu dalam bentuk yang tidak abstrak lagi. Itu fungsi alat peraga dan media. Jadi yang ditanyakan Bu Nunung tadi mungkin inovasi guru sangat diperlukan di sini ya. Kreatif. Jadi mencari yang paling sederhana, Nggih. tentunya yang bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar. Kemudian bagaimana kita harus bisa mengidentifikasi alat peraga maupun media yang kita gunakan. Baik kesesuaian dengan tujuan pembelajaran tadi, kemudian efektivitas waktu. Sebenarnya ini termasuk salah satu syarat ya Pak ya, Nggih. media dan Nggih. alat peraga itu Nggih. juga harus kita perhatikan penggunaannya. Maka penting ketika guru harus menguji dulu tadi Iya. di Jadi langkah-langkah atau tahapannya tadi. kalau memang mau buat sendiri, mau buat menguji kreativitas sendiri harus membuat dulu dari jauh-jauh Ya. hari, kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan seperti itu. Waktu ini mungkin juga tidak hanya dalam proses pembuatan tapi penggunaan. Ini yang Iya. paling penting. Nggih. Nanti ketika di kelas itu alat tersebut penggunaannya seperti apa, butuh waktu berapa menit, Nggih. kalau kasih waktu kita mengajar itu cukup nggak ketika menggunakan alat Iya. tersebut. Nggih. Mungkin itu ya Mbak Intan tadi ya. Kemudian pemilihan alat peraga dan media ini juga sangat penting dengan beberapa pertimbangan yang menjadi faktor penentu dalam menentukan tadi baik itu standar kompetensi dasar, kemudian keterkaitan dengan dana maupun yang lainnya. Mungkin itu teman-teman cukup atau masih ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup, Bu. Cukup ya. Terima kasih, Ya, Bapak. cukup. Terima kasih buat Ibu. Terima kasih. Baik, untuk materi mungkin itu Pak Hafid nanti dikirim ke saya biar bisa saya kirim ke teman-teman. Dari saya selaku moderator mungkin Pak Hafid bisa mengakhiri dulu atau cukup closing dulu Pak. Oke. Mungkin dari saya cukup itu aja dulu Bu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman juga. . Mohon maaf jika ada kesalahan mungkin dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga ke depan ada materi-materi lain yang bisa disampaikan atau mungkin dari dosen UIN 1 bisa dilobikan ya Pak Hafid ya Oh untuk mata gitu, kuliah nggih. yang lain Insya Allah. biar terjalin. Nanti Nggih, bisa nggih, nggih. dihubungkan ke Kaprodinya juga. Mungkin teman-teman HMPS bisa mengakomodir. Nggih, Nah, dari siap. saya mungkin selaku moderator saya akhiri dulu. Mohon maaf kalau ada salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembaca acara. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri hari ini, Bapak Hafiz Rosidiana MPDI, dan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Laila Hidayatul Amin. Dan semoga ilmu yang kita dapat pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Memasuki acara yang terakhir yaitu Amin. penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tiara, terima kasih teman-teman Terima semester kasih 7, teman-teman semester semuanya. 5. Monggo Mohon Kembali, izin live Pak dulu. Hafid, terima kasih. Mohon Oke. izin Sehat live. selalu teman-teman. Semangat. Semangat. Semangat, Mbak Bu. Minat. Semangat.